Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila Ermalia dengan NBI 14122002018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya untuk evaluasi tengah semester mata kuliah analisis produktivitas. Baik. Pertama, di sini saya akan menjelaskan analisis produktivitas dengan metode objektif matriks atau OMAX. Di sini konsep dasar OMAX sendiri itu produktivitas merupakan perbandingan antara output dan input. Untuk pengukuran produktivitas dengan metode OMAX ini dikembangkan oleh James L. Ricks di Oregon State University. Kemudian kelebihan dari metode OMAX sendiri ini, pengukuran produktivitas perusahaan adalah relatif sederhana atau mudah dipahami dan mudah dilaksanakan dan tidak memerlukan keahlian khusus. Oke, selanjutnya untuk tahapan proses perhitungan ya. Tahapan proses perhitungannya di sini ada, bisa dilihat penjelasannya, menentukan tujuan pengukuran, kemudian kriteria pengukuran, dan perhitungan rasio performance, perhitungan rata-rata, perhitungan BKA dan BKB, kemudian penentuan nilai produktivitas realistis, menentukan nilai bobot, kriteria menentukan skor dari skala dan menentukan pencapaian kerja, dan terakhir menentukan indeks produktivitas. Oke, langsung saja kita lanjut. Untuk data ini ada data input dan outputnya. Seperti yang saya tampilkan ini adalah data input dan output dari PT X di perusahaan X ya. Kemudian langsung saja kita masuk ke perhitungan rasio performance tiap pengukuran. Untuk rasio performance sendiri, di sini rumusnya ada output bagi input. Maka didapat hasil seperti ini, output dibagi input ya, untuk kriteria 1, 2, 3, dan 4. Masing-masing dibagi dengan output dibagi dengan masing-masing input dari 4 kriteria tadi. Nah, selanjutnya kita setelah menghitung rasio performance, di sini kita menghitung rata-rata standar deviasi ya, di mana didapat hasil untuk rata-ratanya dari kriteria 1 yaitu 6,36 dan standar deviasinya 2,87. Kemudian untuk kriteria 2 standar deviasinya 310,57, rata-ratanya 533,75 seperti yang saya tampilkan. Nah, setelah perhitungan standar deviasi, kemudian kita lanjut untuk menghitung perhitungan batas kontrol atas dan batas kontrol bawah, BKA dan BKB. Nah, degree of accuracy-nya ini atau DA itu rumusnya standar deviasi dibagi dengan rata-rata. Kemudian untuk confidence level-nya atau tingkat CL-nya, tingkat keyakinan ini, K sama dengan 1. Confidence level CL terletak pada 0. Sementara jika CL lebih kecil sama dengan 0,68, K sama dengan 2. Begitu. Langsung saja kita masuk ke perhitungannya ya. Nah, ini tabel perhitungan untuk BKA dan BKB setiap kriteria. Oke, maka didapat hasil untuk BKA kriteria 1 yaitu 9,23. Kemudian BKA untuk kriteria 2 844,32, BKA kriteria 3 729,95, dan BKA kriteria 4 1009,82. Kemudian BKB-nya bisa dilihat seperti yang sudah saya tampilkan ini, dan confidence levelnya di sini dihasilkan K sama dengan 1 untuk semua kriteria. Begitu. Setelah menentukan BKA dan BKB untuk setiap kriteria, kemudian kita menentukan target sasaran akhir, skor 10, sasaran jangka pendek skornya 3, dan nilai produktivitas terendah itu skornya 6. Maka terdapat di sini untuk tabelnya
Nah, target sasaran akhirnya untuk komponen BKA kriteria 1 9,23, kriteria 2 844,32, dan seterusnya. Kemudian setelah menentukan BKA, BKB, dan confidence levelnya, CL-nya, ya, kemudian kita lanjut ke perhitungan untuk menentukan nilai produktivitas realistis. Nah, di sini nilai produktivitas realistis merupakan nilai yang mungkin dicapai sebelum sasaran akhir, yaitu skor 1 sampai 2 dan skor 4 sampai 9, atau skor tersebut diinterpolasi dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini ada rumusnya. Untuk interval 0 sampai 3 itu, untuk interval 0 sampai 3 itu apa ini? Skor 3 sampai skor 0. 3 sampai 0 sama dengan 3. Untuk interval 3 sampai 10 itu sama dengan 7. Maka didapat tabel 7 di sini nilai produktivitas realistisnya. Nah, nilai produktivitas realistisnya untuk interval 3 sampai 0 sama dengan 3, kriteria 1 yaitu 1,91, kriteria 2 207,5, kriteria 3 124,16, dan kriteria 4 264,61. Untuk interval 3 sampai 10 sama dengan 7, yaitu kriteria 1-nya 0,82, kriteria 2-nya 88,74, kriteria 3 52,21, kriteria 4 113,40. Oke, setelah didapat semua hasilnya, nah, lanjut kita menentukan untuk perhitungan yang ke-8 ini kita menentukan nilai bobot kriteria. Nah, di sini ada tabel untuk skala prioritas kriterianya. Kemudian tabel 8 yaitu menentukan nilai bobot kriteria tahapan 1. Karena di sini nanti ada 4 tahap untuk perhitungan penentuan nilai bobot ini. Oke, yang pertama di sini kita menentukan bobot kriteria tahap 1 seperti pada tabel. Kemudian untuk tahap 2-nya kita tentukan juga. Untuk tahap 3-nya di sini itu dalam bentuk desimal. Jadi yang dari tahap 2 ini di tahap 3 itu kita jadikan desimal sehingga bisa didapatkan hasil di tahap 4 untuk bobotnya ini. Oke, seperti itu. Kemudian untuk yang perhitungan ke-9, di sini ada menentukan skor dan skala, ya. Untuk skor atau level yang menunjukkan keberadaan nilai pengukuran produktivitas untuk bobot itu besarnya bobot kepentingan tiap kriteria produktivitas terhadap total produktivitas. Maka di sini ada tabel 9 nilai BKA rata-rata bobot dan interval. Seperti yang tadi sudah dihitung, maka di sini dijadikan 1, dimasukkan rata-rata, bobot, interval, nilai BKA dan BKB-nya. Nah, selanjutnya ini untuk perhitungan dari yang input setiap kriteria dan setiap bulannya. Nah, di sini ada tabel 10A untuk penentuan skor dan dari skala untuk performance bulan Januari 2020. Oke. Nah, di sini kriteria 1 diketahui 8,36. Nah, yang tadi kan BKA-nya udah diketahui. BKA-nya yaitu tadi 9,81 untuk kriteria 1, kriteria 2 698,36, kriteria 3 815,34. Nah, di sini kita masukkan untuk di kolom yang BKA-nya kita masukkan hasil tadi. Performance-nya ini sudah sesuai ya, mulai dari 0 sampai 10. Jadi di sini kita nanti tinggal mencocokkan saja. Oke, sekarang untuk contohnya kita lihat di kriteria 1. Kriteria 1 ini hasilnya itu 8,36.
Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan skornya? Di sini kita lihat ya. Performance di sini tadi kan itu nilainya mulai dari 0 sampai dengan 10. Nah, 8,36 ini kita lihat, kita tarik ke bawah ya. Ini ada tidak yang lebih kecil dari angka 8,36. Maka kita dapat di sini 7,59. Di mana 7,59 itu lebih kecil dari 8,36 sehingga didapat skornya yaitu 8. Kemudian 8 ini kita taruh di bawahnya BKB untuk nanti dimasukkan rumus sebagai penentuan penentuan value-nya. Nanti dimasukkan di rumus ini sehingga didapat total value-nya untuk bulan Januari tahun 2020 ya, karena saya NBI genap jadi total bulannya ada 17 bulan. Ini untuk 2020 bulan Januari total value-nya yaitu 3,44. Sehingga untuk 17 bulan ke depan, untuk 17 bulannya itu tadi dilakukan perhitungan yang sama seperti bulan Januari ini. Jadi perhitungannya sama untuk bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan seterusnya. Kemudian langsung kita masuk ke menentukan pencapaian kerja. Oke, penentuan pencapaian kerja. Di sini kita langsung dapat hasilnya ya. Dan grafiknya ditentukan, dibikin grafik juga untuk Januari. Nah, di sini pencapaian kerjanya Januari, Februari. Januari itu indikator performansi sebelumnya, dan untuk Februari ini adalah indikator performansi periode saatnya atau saat ini. Jadi indikator performansi periode saat ini itu nilainya harus lebih besar dibanding dengan indikator sebelumnya, karena nanti akan dilakukan perhitungan penentuan indeks produktivitas. Di sini kita sudah dapat ya, untuk seperti pada tabel 11 ini. Di sini sudah ada hasilnya dan grafiknya. Nah, kemudian untuk perhitungan indeks produktivitasnya, nah ini seperti yang saya bilang tadi, untuk perhitungan indeks produktivitasnya di sini ada Februari, Januari, Agustus dengan Juli, Oktober dengan September, Januari dengan Desember, kemudian April dengan Maret, sehingga didapat indikator performance indikatornya atau indeks produktivitasnya untuk bulan Februari dan Januari itu 1,57. Kemudian Agustus dengan Juli 0,19 dan Oktober dengan September itu 2,29, Januari dengan September itu 0,54, April dengan Maret itu 0,05. Nah, dari perhitungan tadi bisa diambil kesimpulan pada grafik ini ya. Nah, grafik ini sudah menentukan bahwa di sini sempat terjadi penurunan secara drastis ya. Mulai dari bulan 10 ke 11 ini langsung turun banyak sekali dari grafiknya ini, dari 5,62 langsung ke 0,62. Maka bisa kita ambil kesimpulan berdasarkan hasil analisis pengukuran produktivitas menggunakan metode OMAX ini pada perusahaan X selama periode Januari 2020 hingga Mei 2021, maka diperoleh fluktuasi produktivitas terjadi selama periode analisis. Penurunan terjadi secara drastis pada bulan November 2020 dengan nilai 0,62 seperti pada grafik tadi. Namun perusahaan menunjukkan perbaikan yang signifikan, yaitu mulai meningkat secara perlahan di bulan Februari 2021 yang mencapai nilai tertinggi sebesar 8,8
Nah, ini 8,83 di sini ya. Ini bulan 8,56. Ini bulan Januari, Februari 8,56. Ini typo ya, maaf. Indeks produktivitas IP ini dihitung untuk menunjukkan pertumbuhan atau penurunan produktivitas dari bulan 2020 sebesar penurunannya di sini. Nah, ya. 0,62. Kemudian menunjukkan adanya peningkatan performa yang signifikan dibanding bulan sebelumnya, yaitu di tertinggi itu di bulan November, Desember, Januari, Februari, bulan Maret 8,56 itu tertinggi ya. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila salah kata dan sedikit typo di pengerjaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.